Selamat pagi, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar materi pembelajaran kelas 6 semester 1, bab 2 tentang Dasa Paramita. Pembelajaran 8 tentang upaya Kausalya dan Pranidhana Paramita. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dan duduk hening. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak, setelah kalian berdoa, kita lanjutkan duduk hening. Yuk, silakan duduk hening, duduk yang rileks, ya. Duduk dengan santai, mata terpejam, dan sadari nafas. Dan katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Aku tahu nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Yuk, duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Anak-anak, dalam pembelajaran 8 ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Melaksanakan upaya-upaya bijak dalam menghadapi masalah. Yang kedua, menganalisis perilaku dalam upaya Kausalya dan Pranidhana Paramita. Yang ketiga, menceritakan kembali kisah-kisah inspiratif terkait upaya Kausalya dan Pranidhana Paramita. Nah, siap belajar? Yuk, kita mulai. Apakah kalian masih ingat? Dhyana Paramita? Ya, ini di pelajaran minggu lalu. Dhyana Paramita adalah tekun bermeditasi untuk mencapai kebudaan. Ya, seorang bodhisattva melaksanakan meditasi, ya, tekun bermeditasi dalam mencapai kebudaan. Yang kedua, seorang bodhisattva juga melaksanakan prajna paramita. Apa itu? Yaitu praktek bijak untuk mencapai kebudaan. Ya, praktek-praktek bijaksana dalam mencapai kebudaan. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu upaya Kausalya dan Pranidhana Paramita. Apakah arti upaya Kausalya? Ada yang bisa? Baik. Upaya Kausalya adalah cara-cara bijaksana atau cara-cara terampil atau tepat dalam membantu orang lain. Nah, anak-anak, membantu orang itu penting. Membantu orang itu perbuatan baik. Tetapi kadang-kadang kalau cara membantunya tidak tepat, tidak terampil, maka bisa menjadi salah. Bisa menjadi akibatnya tidak baik. Apakah kalian pernah mengalami?
niatnya mau menolong, mau membantu, tetapi malah ruwet urusannya, ya, malah jadi salah terima. Nah, karena itu membantu orang lain itu pun perlu dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana atau cara-cara terampil yang tepat. Misalnya, kalau kalian ingin membantu orang yang sedang kena musibah, kebakaran misalnya, yang cocok, tepat bantuan apa yang diberikan? Nah, kalau kalian membantunya dengan cara ceramah, ya, menasehati, nggak cocok. Yang cocok memberi bantuan kebutuhan pokok saat itu, kebutuhan yang paling mendesak, ya, makanan, pakaian. Terus membantu teman yang kesulitan, lemah dalam pelajaran. Gimana caranya? Apakah memberi contekan? Nah, membantu teman yang kesulitan bukan dengan cara memberi contekan atau mengerjakan PR-nya, mengerjakan tugasnya, tetapi membantu menyelesaikan. Jadi misalnya dibantu cara-caranya, ya, bukan menunjukkan jawabannya. Gitu. Itu cara-cara yang bijak contohnya, ya. Nah, banyak sekali kalian bisa melakukan membantu orang lain dengan cara-cara bijak. Lalu bagaimana cara-cara Buddha dalam membantu orang lain? Nah, sekarang kita akan lihat kisah Biku Rada. Kisah Biku Rada. Anak-anak sekalian, Rada adalah laki-laki tua dan miskin yang mendapat makanan dan pakaian, kebutuhan lainnya dengan cara menjadi pelayan bagi para biku. Karena pekerjaannya itulah, ia ingin menjadi seorang biku, tetapi tak seorang pun memberi dorongan untuk menjadi biku. Para biku tidak menginginkan Rada menjadi biku. Nah, Nana Rada itu adalah sudah tua, miskin, ya, kerjanya membantu para biku, tetapi dia jarang berbuat baik ceritanya, sehingga para biku nggak pernah menganjurkan Rada menjadi biku. Tetapi keadaan ini diketahui oleh Sang Buddha. Buddha melihat bahwa Rada memiliki potensi besar menjadi orang yang tercerahkan dan menjadi arahat. Tak berselang lama, Sang Buddha pun mengundang para biku dan bertanya, apakah ada di antara para biku yang mengingat kebaikan yang pernah dilakukan Rada? Tanya Sang Buddha. Para biku hampir semuanya diam. Mereka tidak mampu menemukan kebaikan yang dilakukan oleh Rada. Karena setahu para biku, memang Rada nggak pernah memberi apapun kepada para biku. Ya mungkin karena dia miskin, ya, kerjanya aja membantu para biku. Begitu pikirannya mungkin. Nah, tetapi kemudian salah satu dari murid Buddha ada yang menjawab. Yaitu hanya Sariputta yang menjawab pertanyaan Sang Buddha. Bante, saya mengingat Rada pernah memberi sesendok nasi kepada saya. Kemudian Buddha menjawab, jika demikian, sudah seharusnya kamu menolong dermawan itu. Ajaklah dia menjadi biku, jawab Sang Buddha. Nah, anak-anak, ternyata ya si Rada pernah berbuat baik meskipun hanya sekali. Tetapi adalah kebaikan. Nah, ini pelajaran ini kita bisa tahu bahwa sekecil apapun orang pasti pernah melakukan kebajikan. Nggak mungkin dia bolong, nggak pernah berbuat baik, ya.
sama si Rada ini. Hanya biku-biku lain nggak bisa menemukan. Ternyata si Rada ini pernah berbuat baik meskipun hanya memberikan 1 sendok nasi kepada Sariputta. Dan itu sudah kebajikan. Itu menjadi modal untuk membimbing Rada. Karena itu, selanjutnya Rada pun menjadi biku di bawah bimbingan Sariputta. Karena ketekunan dan mengikuti bimbingan dengan sungguh-sungguh, ia mencapai kesucian arahat. Nah, Nana sekalian, ternyata Rada yang tadinya diremehkan, ya, tidak diberi kesempatan, ternyata bisa dibimbing. Ternyata Rada tekun mengikuti bimbingan gurunya. Jadi anak-anak, kalau kalian patuh, tekun, ngikutin bimbingan guru, kalian pasti bisa menjadi hebat. Ya, pasti bisa. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Rada tersebut? 1. Menolong orang lain harus terampil atau tepat, sesuai keadaan, sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan mencerahkan. Ya, jadi jangan sembarangan. Jadi membantu orang itu harus sesuai keadaan. Nah, keadaannya gimana? Kalau orangnya keadaannya lagi ruwet pikirannya, ya jangan dikasih nasihat dulu, ya. Atau lagi lapar, dikasih nasihat, ya nggak cocok, gitu ya. Kalau orang lagi menderita karena lapar, ya dibantu kasih makanan supaya kenyang dulu, gitu. Nah, sesuai kebutuhan dan juga sesuai kemampuan. Kamu mampunya apa? Jangan memaksakan diri. Dan yang penting mencerahkan, ya, bukan membuat orang lain menjadi bingung, menjadi tersesat misalnya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik, Rada sedikit berbuat baik sehingga para biku enggan mengajaknya menjadi biku. Nah, ini pelajaran ya anak-anak sekalian. Orang lain sulit akan melihat perbuatan baik kita kalau kita malas berbuat baik seperti Rada. Memang Rada itu miskin, ya, tua miskin sehingga perbuatan baiknya jarang, tapi itu bukan alasan, ya, karena orang miskin pun bisa berbuat baik dengan apa? Dengan tenaga, dengan pikiran, banyak cara, ya. 3, Buddha membantu Rada dengan cara-cara yang bijak, yaitu mengingatkan bahwa sekecil apapun setiap orang memiliki benih kebajikan. Ya, kita harus bijak melihat orang, jangan melihat sisi buruknya terus. Seburuk-buruknya orang pasti memiliki sisi baik. Yang keempat, sekecil apapun benih kebaikan akan mampu membantu meraih cita-cita. Nah, ini anak-anak, bahwa cita-cita apapun itu harus didasari dengan kebajikan. Kelima, dengan ketekunan, rendahan hati, mengikuti bimbingan guru, maka akan mampu meraih yang diinginkan. Nah, ini kuncinya ya anak-anak sekalian. Apapun yang ingin diraih harus tekun dan ikuti petunjuk guru. Yang keenam, menemukan guru yang bijaksana adalah berkah. Ya, mudah-mudahan kalian menemukan guru yang bijak ya, yang bisa membimbing kalian. Bahagialah, karena itu hormati, patuhi bimbingan guru kalian. Ya, itu makna dari pelajaran tentang kisah Rada. Selanjutnya, apakah arti Pranidhana Paramita? Pranidhana Paramita artinya kesempurnaan melatih keteguhan hati atau kesempurnaan berlatih memegang sumpah. Ah, apa ini maksudnya? Jadi anak-anak, ya, dalam hidup itu, dalam berbuat baik itu, dalam melakukan sesuatu itu butuh keteguhan hati. Karena apa? Karena biasanya ada gangguan. Misalnya kamu ingin rajin belajar. Ada aja yang ngomongin rajin belajar, ada yang, wah,
sok rajin lo, umpamanya. Ada yang ngomongin kan? Nah, di situ harus teguh hatinya. Kalau tahu itu baik, lakukan. Nggak usah dengerin kata orang. Karena apapun yang kita lakukan biasanya selalu ada aja yang ngomongin. Kita nggak usah terpengaruh. Sepanjang itu baik, berguna, lakukan. Disinilah diperlukan keteguhan hati. Atau bahkan sampai memegang sumpah. Dalam hal ini, seorang bodhisattva itu bersumpah untuk melakukan kebajikan sepanjang hidupnya. Begitu. Lalu bagaimana cara memiliki keteguhan hati atau memegang sumpah? Yuk kita lihat kisah Kanamata berikut ini. Nah, kisah Kanamata. Ini gambarnya hanya pemanis saja ya. Dikisahkan ada seorang wanita yang telah berkeluarga bernama Kana. Dia memiliki ibu yang sangat berbakti kepada sangga. Suatu ketika, Kana meminta izin kepada suaminya untuk menjenguk ibunya untuk beberapa hari. Jadi si Kana ini pulang ke rumah ibunya, pamit kepada suaminya. Ya, untuk beberapa hari pamitnya. Nah, setelah beberapa hari mau pulang, ya, ke rumah suaminya, ibunya berniat membuat dendeng untuk oleh-oleh suami Kana. Tetapi ketika Kana hendak pulang, datanglah para biku yang berpindah patah. Dan ibunya memberikan semua dendeng yang akan dibawakan ke Kana tersebut kepada para biku. Sehingga Kana batal pulang. Nah, hal tersebut berulang pada hari berikutnya. Sehingga Kana tidak bisa pulang. Sampai-sampai suaminya kesal dan mengancam akan menikah lagi. Nah, karena sudah di ultimatum, nggak pulang-pulang, ternyata benar anak-anak sekalian, karena nggak bisa pulang di hari pertama, kedua, ketiga, udah di ultimatum suruh pulang, nggak bisa pulang. Karena apa? Ya itu tadi, nggak bisa membawa oleh-oleh ceritanya. Akhirnya suaminya benar-benar menikah lagi. Nah, kejadian tersebut membuat Kana membenci para biku dan berlaku kasar terhadap mereka. Kana beranggapan para bikulah penyebab ia dicerai oleh suaminya. Akibatnya, para biku enggan berpindah patah lagi ke rumah ibu Kana. Nah, mendengar perihal Kana, Sang Buddha pergi ke rumah ibu Kana untuk menjernihkan keadaan. Nah, diceritakan, singkat cerita, Kana pada akhirnya sadar akan kekeliruannya. Ya, jadi setelah disadarkan, diingatkan oleh Buddha bahwa penyebab suaminya menceraikan itu nggak usah dipikirin, nggak usah terganggu, ya, karena sudah berbuat benar, berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada sangga. Nah, ceritanya sebagai hadiah, ya, karena akhirnya diangkat menjadi anak angkat oleh Raja Pasenadi, ya, dan diberi semua kebutuhan menjadi orang yang kaya terhormat. Nah, itulah anak-anak sekalian cerita Kanamata. Apa yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Satu, berbakti adalah perbuatan baik yang terpuji. Kana dan ibunya adalah umat yang sangat berbakti. Dua, berbuat baik membutuhkan keteguhan hati, tekad yang sangat kuat, sehingga tidak mudah goyah oleh godaan. Kana sempat goyah dalam berbakti kepada sangha karena dicerai oleh suaminya. Tiga, berbuat baik ibarat sedang membersihkan beras dari kotoran. Untuk mendapatkan beras yang bersih, maka kotoran nampak bermunculan. Demikianlah ketika kita sedang berbuat baik, biasanya akan bermunculan hal-hal buruk menimpa. Disinilah diperlukan keteguhan hati, tekad yang kuat, atau bahkan sumpah untuk tetap berbuat baik apapun yang
terjadi. 4. Agar keteguhan hati dan tekad kuat yang dalam berbuat baik harus memiliki keyakinan kuat pasti bisa. Jadi, supaya keteguhannya kuat, harus punya keyakinan yang kuat. Saya pasti bisa, katakan dalam hati seperti itu. Nah, dari pelajaran tadi, apa yang kamu ketahui? Upaya kausalya artinya cara-cara terampil atau tepat dalam menolong orang lain. Kedua, pranidana paramita artinya memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi sesuatu. 3, cara-cara terampil dan tekad yang kuat dibutuhkan untuk meraih cita-cita apapun, termasuk menjadi Buddha. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian belajar tentang upaya kausalya dan pranidana paramita, sekarang kita tiba saatnya belajar bernyanyi. Lagu ini menceritakan kisah tentang bakti anak kepada orang tuanya. Sama seperti cerita tadi ya, Kana yang berbakti kepada ibunya dan juga berbakti kepada Sangga. Di dalam berbakti perlu ada sikap keteguhan hati atau pranidana, tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan. Yuk, nyanyikan lagu Sujudku. Terimalah sujudku, oh ayah ibuku, ampunilah segala kesalahan, agar hidupku tiada beban. Ku mohon doamu, ku mohon restumu, agar lapanglah jalan hidupku, bahagia kan menunggu. Oh ayah ibuku yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah ibuku yang ku sayang, jasamu akan ku lupakan. Ku mohon doamu, ku mohon restumu, agar lapanglah jalan hidupku, bahagia kan menunggu. Oh ayah ibuku yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah ibuku yang ku sayang, jasamu akan ku lupakan, jasamu akan ku lupakan. Nah, setelah kalian belajar dan bernyanyi, sekarang tiba saatnya berlatih
pemecahan masalah. Yuk, coba pecahkan masalah ini ya. Ini tugas buat kamu untuk belajar ya. Nanti dijawab pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Setelah kamu jawab, kamu kirim jawaban kamu kepada guru kamu ya. Nah, ini soalnya. Cara membantu yang terampil. Dikisahkan saat perjalanan pulang ke rumah dari wihara, Jessie melihat banyak pengemis dan pengamen meminta-minta di setiap perhentian rambu-rambu lalu lintas. Ada pengemis yang sudah tua, tetapi ada pula pengemis yang pura-pura cacat dan tua. Tidak kalah menyeramkan, para pengamen dan penampilannya dan cara bernyanyi yang sesuka hatinya, meski suaranya dan syairnya tak enak didengar. Jessie ingin memperhatikan sifat murah hati dengan memberi mereka sedikit uang. Tetapi melihat keadaan itu, Jessie membatalkan niatnya. Pertanyaannya, 1. Mengapa Jessie membatalkan niatnya dalam memberi? 2. Bagaimana sebaiknya Jessie dalam praktek kemurahan hati? 3. Jika kalian menjumpai situasi seperti Jessie, apa yang kalian lakukan? Mengapa? Nah, silakan dijawab ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita tutup pelajaran kita hari ini. Yuk, kita tutup dengan doa belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.